miss you. I read our A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akso. Perkenalkan, nama saya Rahman. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Subhan. Kami bertiga dari kelas 94. Pengertian globalisasi. Globalisasi itu ibarat dunia yang awalnya gede banget. Sekarang jadi kayak satu desa kecil yang semua orangnya itu bisa saling tahu, saling ngobrol, bahkan saling belanja. Kalau dulu mau kirim surat ke luar negeri butuh minggu bahkan bulan. Sekarang ada yang namanya WhatsApp, di mana kita tinggal 3 detik itu sudah sampai pesannya. Singkatnya, globalisasi adalah proses menyatunya dunia lewat kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dan transportasi, sehingga batas antar negara itu sangat kecil. Contohnya, kita bisa beli mie yang dibuat dari Korea di warung yang ada di dekat rumah kita. Padahal jarak antara Indonesia ke Korea itu butuh beribu-ribu kilometer. Cuman karena adanya globalisasi ini, jadi terasa sangat mudah untuk bisa kita jangkau. Contoh globalisasi, 1. Ekonomi. Ada yang suka just tip skincare dan lain-lain dari luar negeri. Itu contoh globalisasi ekonomi. Yang kedua, budaya. Joget TikTok bareng pakai lagu viral yang ternyata dari Amerika. Yang ketiga, pendidikan. Belajar coding dari YouTube buatan orang India. Yang keempat, teknologi. Order ojek online jam 2 pagi, driver datang tanpa banyak drama. Yang kelima, transportasi. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket promo murah banget pakai dari aplikasi. Dampak positif globalisasi. Contoh pertama, kalian misalnya pengen nyari resep brownies, kalian bisa lewat TikTok ya. Lalu yang kedua, kalian itu pekerjaan jadi lebih fleksibel, lebih mudah dari remote doang, sama pakai baju piyama di kamar kalian tuh bisa melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga, misalnya kalian pengen belajar bahasa lain kayak bahasa Jepang, itu kalian tuh bisa belajar itu sekedar nonton dari anime atau enggak dari video YouTube dalam bahasa lain. Lalu yang keempat, yang terakhir, kalian itu bisa menyalurkan kreativitas kalian dengan upload video ke TikTok atau YouTube. Jadi kalau videonya viral di luar negeri, kalian bisa dapat duit. Lalu dampak negatif, kebudayaan lokal terancam. Misalnya tarian tradisional digantikan sama dance gitu di BTS. Lalu gaya hidup yang konsumtif, jadi lebih boros gitu, melihat barang-barang di online dikit yang kalian suka langsung beli, lebih konsumtif. Lalu pengaruh negatif bisa dari online seperti berjualan bebas, misalnya main game jadi toksik, atau enggak yang online jadi nonton yang tidak senonoh. Lalu kesenjangan sosial itu contohnya yang melek teknologi jadi lebih paham. Habis itu kalau yang orang tua biasanya jadi ketinggalan teknologi, jadi benar-benar terbelakang lah, itu jadi kurang orang tua, anak muda harus ngajarin. Yang terakhir, ada saran agar terhindar dari dampak negatif globalisasi. Yang pertama, menyaring informasi yang masuk. Jangan langsung percaya dengan berita atau tren yang muncul di media sosial. Biasakan untuk mengecek lebih jelas atau lebih lanjut terkait informasi tersebut agar kita tidak gampang terkena hoax. Yang kedua, mengutamakan dan mencintai produk lokal. Dukungan terhadap produk lokal dapat memperkuat ekonomi bangsa dan melestarikan budaya bangsa. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang bijak. Gunakanlah media sosial untuk hal positif seperti belajar, berkarya, dan membantu orang lain. Janganlah gunakan media sosial untuk hal-hal negatif seperti menonton porno dan juga mengujar kebencian. Melestarikan budaya sendiri. Kita juga harus mengikuti kegiatan seperti seni, tari, atau acara adat atau tradisi, supaya budaya yang kita miliki itu tidak kalah dengan budaya asing yang datang karena faktor globalisasi. 5. Pegang teguh
agama dan nilai sosial. Jadikan ajaran agama, Pancasila, dan adat istiadat sebagai filter utama dalam menjalankan pengaruh global. Janganlah gaya hidup, boleh ikut tren luar negeri, tetapi jangan sampai lupa dengan jati diri. Bawalah hal yang baik dari luar negeri, buanglah hal yang buruk dari luar negeri. Dan tetaplah bangga menjadi seorang warga Indonesia.